Baik, terima kasih, Sen. Oke, thank you. Oke, teman-teman, mari kita buka acara kita. Mari kita buka acara kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada siang hari ini. Kami akan memulai acara kami, sesi ketiga dari Job Preparation Class. Berkatilah agar apa yang kami dapat pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kami untuk menerapkan hal ini ke depannya, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Selamat siang, saya ulang kembali karena tadi masih putus-putus. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Job Preparation Class pada sesi ketiga siang hari ini. Sesi ketiga kali ini akan bahas mengenai seputar cara mengelola uang. Dan sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Vincent Yusriki Cahyadi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, mari saya akan memperkenalkan untuk pembicara kita pada sesi ketiga ini. Pembicara kita pada sesi ketiga adalah seorang wanita berumur 24 tahun yang sudah memiliki lisensi dan sertifikasi dalam Financial Planning Education, Introduction to General Banking, Financial Modeling and Valuation Analyst, dan telah menempuh pendidikan S1 dan memperoleh gelar sarjana manajemen di Universitas Kristen Petra pada tahun 2018. Dan dia juga telah memiliki banyak sekali pengalaman dalam menjadi konsultan, training facilitator, dan finance and accounting. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut kepada Kak Linawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Vincent. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Kak. Ini depan kerja Halo? Ya, masuk ya suara saya. Ya, jadi seperti yang udah diperkenalkan sama Vincent, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lina. Jadi hari ini kita bakal bersama-sama membahas tentang salary management. Jadi mungkin ekspektasi teman-teman udah pada tahu ya, oke, kita di sini bakal belajar caranya ngatur uang dari gaji, kayak gitu. Nah, tapi nanti kita nggak akan bahas tentang gaji aja, tapi kita akan bahas tentang overall secara keseluruhan memanage income yang bakal teman-teman dapat setelah lulus kuliah nanti, kayak gitu. Jadi mungkin kita awali dengan ini, perumpamaan tentang marshmallow test. Oke, jadi di marshmallow test ini adalah suatu penelitian dari seorang profesor dari Stanford, di mana dia itu meneliti jika ada seorang anak yang ditaruh di sebuah ruangan, dia hanya dikasih marshmallow, dan ketika dia bisa mengatasi, menahan rasa ingin makan marshmallow itu, mereka nanti dapat reward yang lebih besar. Jadi mereka bisa pilih dapat marshmallow lagi atau dapat coklat dan snack lainnya yang anak-anak kecil suka. Dari penelitian itu menunjukkan jika anak itu punya yang namanya kekuatan untuk mengendalikan diri alias self control, mereka itu bisa lebih sukses tanda kutip di dalam kehidupan nyata. Suksesnya apa? Diukur, tolak ukurnya ini misal tentang grade SAT. Mereka punya nilai SAT yang lebih tinggi, atau mungkin kalau ini IPK, ukur kesuksesannya diambil dari akademis,
dan juga misal dari kekayaan mereka kayak gitu. Nah, di pembahasan ini kita bakal sama-sama belajar tentang modern portfolio teori, di mana kita akan membagi-bagi gaji kita nanti ke dalam suatu portofolio tertentu yang teman-teman bisa sesuaikan sama masing-masing teman-teman punya profil risiko. Jadi mungkin bisa kita mulai dengan polling dulu, jadi supaya teman-teman bisa tahu, dapat gambaran kira-kira profil risiko teman-teman ini seperti apa sih. Jadi ketika memilih produk-produk investasi, teman-teman bisa lebih aware sama yang namanya profil risiko. Ini bakal saya launch ya untuk pollingnya. Jadi mungkin bisa waktu untuk ngisi pollingnya ini. Mungkin 3 menit gitu cukup ya, teman-teman. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there. Oke, ini baru 100 dari 200 nih. Ayo teman-teman yang lain yang belum polling nih, bisa ikut pollingnya. I can feel those places in your heart, no one else can. Let me show you love. I don't pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Figurinha!
assim. Será que dá pra consertar aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te fiz chorar. Minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer pra parar de ser besta. Querer te ver só de segunda a sexta. Pra no final de semana eu te dar pedidos contatinho me chama. Mas o idiota aqui nunca tá contente com o que tem na mão. Mas quando eu te vi partir, levou um pedaço do meu coração. Vai! Fica sem você, minha figurinha. Que completa o ângulo da minha vida é ganhar na loteria. Ficar milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha. Que completa o ângulo da minha vida é ganhar na loteria. Ficar milionário e perder tudo no outro dia. Com vocês, MC Bruninho! É o Bruninho. Será que dá pra consertar aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te fiz chorar. Minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer pra parar de ser besta. De querer te ver só de segunda a sexta. Pra no final de semana eu te dar pedidos, contatinho me chama. Mas o idiota aqui nunca tá contente com o que tem a mão. Mas quando te vi partir, levou um pedaço do meu coração. Canta aí! Fica sem você, minha figurinha. Completo a toda a vida é ganhar na loteria. Fica milionário e perder tudo no lugar. Fica sem você, minha figurinha. Completo a toda a vida é ganhar na loteria. Fica milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha. Vai ganhar a loteria. Perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha. Que completa o alvo da minha vida é ganhar na loteria. Ficar milionário e perder tudo no outro dia. É um domingo. Quem gostou faz barulho pro MC Bruninho. Aí, galera. Sucesso, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado por participar desse momento tão especial na nossa carreira. Tamo junto. Muito sucesso. Salva de palmas pra Bruninho. Valeu, pai. Oke, ini saya stop ya pollingnya. Jadi mungkin teman-teman yang udah jawab ini bakal penasaran kan, maksudnya dari sini ini apa. Jadi kita akan belajar tentang profil risiko kita masing-masing yang nantinya akan menentukan sebenarnya kalau kita mau investasi itu investasi kemana. Jadi ini mungkin bisa saya share juga jawaban teman-teman. Jadi kayak teman-teman lain juga pada tahu nih, ternyata jawaban nomor 1 mayoritas adalah masih single dan 0 tanggungan. Maka untuk jawaban yang masih single dengan tanggungan 0 akan mendapat poin 7. Dan untuk yang single, tanggungan 1 atau lebih akan dapat poin 3. Boleh dicatat ya teman-teman untuk poinnya, karena habis ini poin dari jawaban teman-teman akan dijumlahkan, dan setelah itu akan dapat yang namanya jenis profil risiko teman-teman, yaitu antara konservatif, moderat, atau agresif. Sudah dicatat ya, nomor 1 itu yang memilih single tanggungan 0 dapat 7 poin, single tanggungan 1 atau lebih akan mendapatkan 3 poin. Setelah itu, untuk jawaban nomor 2, apakah kamu sudah memiliki penghasilan atau pekerjaan? Untuk yang menjawab punya jawaban opsi pertama, teman-teman kasih poin 7. Punya penghasilan rutin, punya tabungan, poinnya 7. Lalu untuk punya penghasilan rutin dan tidak punya tabungan, poinnya 5.
Lalu untuk yang punya penghasilan tidak rutin, punya tabungan, dijawab 5 poin. Punya penghasilan tidak rutin, tidak punya tabungan, 3 poin. Belum punya penghasilan dan punya tabungan, 2 poin. Iya, jadi ini bukan polling biasa ya teman-teman, tapi ini polling untuk mengetahui profil resiko. Sebentar ya, habis gini akan aku kasih gambaran detailnya. Untuk memudahkan teman-teman mencatat. Jadi ini yang tadi teman-teman jawab ya, sudah masuk ya screen saya. Jadi untuk nomor 1 tadi yang single tanggungan 0, 7 poin. Terus lanjut ke nomor 2, ini detailnya. Jadi dapat 7 poin, 5 poin, 5 poin, 3 poin, 2 poin. Ini habis gini semua poin dijumlah ya. Jadi teman-teman bisa kayak di capture gitu screen-nya, jadi tahu poinnya gitu. Jadi untuk skornya, untuk yang konservatif itu antara skor 6 sampai 17. Konservatif ini berarti teman-teman masih antara kalau investasi gimana ya, takut rugi kayak gitu. Kalau moderat berarti antara takut rugi dengan mau untung itu masih di tengah-tengah. Kalau agresif ini buat teman-teman yang cuan-cuan-cuan kayak gitu. Jadi bisa dilihat dari profil resiko masing-masing. Nah, profil resiko ini akan memudahkan teman-teman untuk menentukan nanti produk-produk investasi apa sih yang cocok buat teman-teman. Jangan sampai kalau teman-teman mau investasi, teman-teman tuh nggak bisa tidur di malam hari, karena sebenarnya profil resikonya ini konservatif, tapi membeli produk-produk investasi yang agresif, kayak gitu. Contoh produk investasi yang agresif itu seperti investasi ke saham, kayak gitu. Jadi kalau misal nanti tiba-tiba sahamnya anjlok nih, kayak kemarin pandemi COVID, bulan Maret semua harga saham jatuh, terus kalau teman-teman profil resikonya konservatif, teman-teman nggak bisa tidur nih gara-gara nggak cocok produk investasi dengan profil resiko teman-teman. Jadi pentingnya mengetahui profil resiko adalah untuk bisa menentukan produk investasi apa yang cocok buat teman-teman. Nah, itu diatur dalam teori yang namanya Modern Portfolio Theory. Kayak gitu. Lalu yang kita akan pelajari hari ini adalah kita akan menentukan yang namanya kelas aset. Terus kita melihat nih sebenarnya ada kesempatan apa sih di tengah resesi ini dan bagaimana kita membuat prioritas dalam investasi. Nah, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu sebenarnya aset kelas ini apa sih? Jadi ini adalah cara kita untuk memberi grup pada tabungan-tabungan kita kayak gitu. Jadi kalau kita punya uang, kita akan celengin ya di beberapa kantong celengan, beberapa tipe-tipe pengeluaran ataupun investasi. Ini akan dibagi berdasarkan tingkat likuiditasnya. Nah, tingkat likuiditasnya itu apa? Semakin liquid berarti investasi teman-teman itu sangat mudah dicairkan untuk jadi rupiah, untuk jadi uang. Jadi teman-teman bisa mencairkan dalam waktu yang singkat dan langsung bisa teman-teman gunakan untuk belanja, untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misal asetnya adalah aset tidak liquid, itu lebih sulit untuk dijadikan uang. Contohnya punya rumah, punya tanah, itu adalah salah satu contoh aset tidak liquid.
Nah, aset liquid sendiri dibagi menjadi dua, yang tanpa resiko dan dengan resiko. Kalau tanpa resiko berarti aset-aset yang sekarang ada di teman-teman, di rumah teman-teman yang teman-teman pegang. Contohnya uang di dompet, mungkin ada cashless payment lainnya yang ada di handphone, itu contoh-contoh aset liquid tanpa resiko. Tapi kalau aset liquid dengan resiko, berarti ketika teman-teman taruh nih uang teman-teman di suatu produk investasi tertentu atau cashless payment tertentu, itu punya potensi untuk turun nilai rupiahnya. Itu namanya aset liquid dengan resiko. Kalau aset tidak liquid, itu juga dibagi jadi dua, untuk konsumsi dan untuk investasi. Untuk konsumsi berarti kayak rumah tempat teman-teman tinggal, itu kan untuk konsumsi. Rumah tempat teman-teman sekarang berada, itu untuk konsumsi. Sedangkan yang untuk investasi adalah bisa memberikan income. Jadi kalau punya rumah bisa disewakan, punya mobil bisa disewakan. Seperti itu contohnya. Sekarang habis gini teman-teman akan kerja. Berarti harapannya kalau kerja dapat uang. Benar nggak teman-teman? Setelah dapat uang, nanti dibagi-bagi nih, berapa persen untuk hidup, berapa persen untuk senang-senang, berapa persen untuk dana darurat, investasi lain-lain, dan misal teman-teman punya impian, mau kerja sendiri, berarti punya sebuah kantong, punya celengan, investasi ke bisnisnya teman-teman. Nah, dari sini nanti persentasenya terserah nih teman-teman, mau bikin seperti apa. Kan ini baru dapat kerjaan pertama, biasanya kan ya udahlah dipersenin sesuka hati kayak gitu ya. Tapi teman-teman harus tahu kalau misalnya teman-teman bekerja dapat uang, terus teman-teman investasikan ke bisnisnya teman-teman, teman-teman ini akan harus kerja lagi untuk dapat uang lagi. Jadi tetap bagian kerja ini tidak bisa di-skip. Karena investasi ke bisnis adalah teman-teman harus tetap mencurahkan tenaga untuk bekerja supaya uang yang diinvestasikan bisa menghasilkan uang lagi untuk memenuhi kehidupan teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman kerja, dapat uang, uangnya masuk ke dana darurat. Sebenarnya celengan dana darurat ini termasuk aset liquid tanpa resiko. Maksudnya gimana? Jadi uangnya teman-teman bisa teman-teman pakai suatu hari nanti untuk memenuhi kehidupannya teman-teman. Jadi balik muter lagi. Dari dibagi ke dana darurat, kalau misalnya ada terjadi sesuatu, ya teman-teman bisa pakai untuk kehidupannya teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman habis kerja, dapat uang, masuk nih ke investasi lain-lain. Berarti kan ada yang lain-lainnya dengan resiko, alias investasi misal ke saham atau ke reksadana. Ini kan aset liquid dengan resiko. Bisa aja turun karena faktor makroekonomi. Terus misal investasinya nih ke aset tidak liquid konsumsi. Berarti kan teman-teman pakai buat beli rumah misalnya, buat beli kendaraan untuk dipakai sehari-hari, meningkatkan taraf hidup. Itu sebenarnya tetap walaupun bilang, oh ya aku ini membeli aset tidak liquid, ini investasi. Belum tentu. Teman-teman harus lihat rumahnya ditinggalin atau enggak. Kendaraannya dipakai atau enggak. Kalau masih ditinggali dan dipakai, tidak disewa-sewakan, tidak boleh teman-teman bilang itu adalah aset liquid untuk investasi. Berarti itu adalah aset tidak liquid yang untuk konsumsi, untuk kehidupan teman-teman sendiri. Bagaimana cara supaya uang itu bisa bekerja buat teman-teman sendiri tanpa harus melewati proses yang namanya kerja, teman-teman bisa dapat uang lagi, yaitu dengan cara investasi di bagian aset liquid dengan resiko dan aset tidak liquid investasi. Dimana kalau teman-teman taruh uang di aset-aset ini, uangnya itu bisa bertambah lagi tanpa harus teman-teman bekerja. Nah, hari ini kita akan belajar berapa sih target yang harus teman-teman punya, teman-teman tabung setiap bulannya untuk bisa mencapai aset-aset ini bekerja buat teman-teman sendiri. Nah, kita akan lihat nih, kesempatan apa sih yang sebenarnya kita lewatkan karena krisis kemarin. Jadi, ini adalah data IHSG 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir, kalau teman-teman lihat di grafik ini, IHSG mencapai return tertinggi ketika kemarin. Jadi kalau teman-teman nih, awal tahun ya, sudah start rutin nabung saham gitu ya, Januari sampai Desember. Teman-teman kalau nabungnya di perusahaan yang masuk dalam daftar IHSG ini, yang mengikuti IHSG ini, kenaikan return-nya itu sampai 12%, yang artinya sebenarnya ini adalah return tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir. Kita lihat nih, ada bagian aset lain. Saya kasih contoh emas ya, asetnya. Emas ini tahun kemarin saat resesi itu punya return nomor 3 tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir.
Oke, dari sini kita udah tahu ya. Oh ya, harusnya kalau ketika aku investasi di bursa saham kemarin aku dapat return nih 12% minimal. Terus kalau misal aku naruh di emas naik nih lumayan 3,95% dalam setahun. Setelah ini kita nggak akan bahas masa lalu lagi, kita harus lihat masa depan. Sebenarnya tahun 2021 ini akan jadi seperti apa sih? Teman-teman bisa lihat di histori GDP dari tahun 2017 sampai 2020. Kira-kira karena terjadinya pandemi ini apa aja sih sektor-sektor yang masih bisa survive sehingga kalau teman-teman investasi di industri-industri tersebut itu bisa memberikan return yang bagus buat teman-teman. Jadi contohnya nih kita bisa lihat yang merah ini ya, ini adalah tahun 2020 yang masih survive. Kita bisa lihat bahwa GDP untuk perusahaan informasi dan komunikasi itu masih tetap meningkat nih GDP-nya. Sedangkan untuk industri transportasi dan pergudangan ini mengalami penurunan yang jauh banget. Jadi setelah kita tahu industri apa yang bisa survive, teman-teman ketika investasi juga harus dilihat industri-industri yang masih bagus di tahun 2021. Salah satu indikator yang bisa dipakai ini ya GDP ini. Oke, kita kembali lagi nih ke habit. Karena pandemi, mungkin beberapa orang ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang nggak punya pemasukan lagi gitu ya, karena pekerjaannya lagi susah. Teman-teman harus ingat bahwa di dalam personal finance itu ada yang namanya financial decision making, di mana manusia ini punya kecenderungan untuk membayar lebih mahal, supaya bisa mempertahankan standar hidup tertentu. Jadi misal udah terbiasa ya, pakai pasta gigi merek X gitu. Walaupun nggak punya income, kita akan cenderung pakai tetap pasta gigi merek X. Kita nggak akan downgrade jadi pasta gigi yang lebih murah misalnya. Itu sudah natur manusia. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan, harus lebih aware bahwa kita sebagai manusia tuh punya kecenderungan itu. Nah dari situ gimana sih cara memenangkan kemenangan-kemenangan kecil setiap hari? Mungkin lagi webinar kayak gini, aduh habis makan siang, bosan banget, bahas duit lagi ya kan. Terus teman-teman mikir, aduh enaknya ini minum yang manis-manis, kita pesen boba aja nih, pakai aplikasi di handphone kita, kayak gitu. Hal-hal kecil yang kayak gini, itu salah satu contoh pemborosan-pemborosan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita sebut biasanya latte factor, di mana kita itu membiasakan diri untuk selalu menuruti hal-hal kecil di dalam kehidupan kita, spending kecil, beli minuman, beli makanan yang kecil-kecil yang mungkin nggak menyehatkan juga buat kita, tapi kita selalu turutin soalnya kita tuh kepikiran nih, pingin. Ini lama-lama bisa menjadi bukit. Mungkin kita akan gesernya jadinya gimana ya, cara supaya ketika webinar bosen kita mikir, berapa ya BI rate sekarang, kayak gitu. Ini kita harus mulai biasakan membuat kemenangan-kemenangan kecil dalam hidup kita dengan cara membiasakan diri untuk investasi. Walaupun kecil, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa mulai duluan. Oke, kita lihat nih, kunci jitu-nya supaya teman-teman bisa dapat return yang baik, teman-teman bisa investasi di tempat yang baik juga. Kuncinya adalah sebenarnya teman-teman harus punya income yang lebih besar daripada expense. Tetap berpenghasilan dan terus berinvestasi. Karena ini adalah kunci satu-satunya supaya tetap bisa bertahan di saat apapun. Jadi nggak perlu takut walaupun market crash, walaupun lagi krisis pandemi. Yang penting teman-teman tetap berpenghasilan dan tetap terus berinvestasi, teman-teman akan peroleh manfaatnya. Caranya juga terserah teman-teman. Personal finance itu nggak ada orang yang berhak buat ngejudge teman-teman. Kalau misal nih dirasa income-nya kurang tinggi, ya nggak apa-apa, teman-teman cari penghasilan tambahan. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, oke, nggak apa-apa deh, income-ku segini aja. Tapi supaya income lebih besar daripada pengeluaran, ya pengeluarannya bisa dikurangi. Sehingga teman-teman tetap bisa menabung dan tetap bisa berinvestasi. Oke, kita sekarang belajar tentang gimana sih cara cari target berapa uang yang harus kita tabung setiap bulan. Ini saya kasih contoh, jadi sudah ada penelitiannya, jadi kita belajar aja nih dari orang pintar. Sudah diteliti bahwa ketika kita punya sebuah aset, 4% dari aset kita, kalau dikali 4% ini, 1/4 dari aset kita itu nanti bisa jadi pengeluaran yang boleh kita keluarkan setiap bulannya. Kalau teman-teman perhatikan di kotak merah ini kan angkanya 100 semua ya. Itu maksudnya 100%
dari aset teman-teman itu nggak berkurang, walaupun teman-teman itu pakai nih, misal diinvestasikan ke 100% saham, stok itu saham. Lalu ada kombinasi 75% stok, 25% bonds. Bonds itu obligasi. Misalnya 50 stok, 50 bonds, ini sudah diversifikasi juga sama penelitinya. Kalau teman-teman tarik 4% setiap tahun dari aset teman-teman ini, jadi aset menghasilkan bunga, menghasilkan return. Kalau teman-teman tarik 4% setiap tahun selama 30 tahun, asetnya teman-teman ini tidak berkurang. Kayak gitu. Sedangkan kalau teman-teman tarik 5%, ini sudah berkurang nih kalau ditaruhnya di obligasi. Jadi berkurang 93 dan 52 ini. Oke, jadi ini cara hitungnya, teman-teman. Jadi kalau misal mau fokus pada pengeluaran bulanan targetku adalah 5 juta, 10, 50. Aset investasinya tuh ada di sebelah sini. 125, 200, 1 M lebih dikit nih, 250, 2,5 M. Kalau mau dibalik nih, aku mau fokus ke cari berapa aset yang aku harus kumpulkan. Berarti asetnya berapa, pengeluaran yang bisa teman-teman tarik dari 4% ini, yaitu ini, yang di kolom 10, 20, 40, sama 100. Ini bisa teman-teman catat, tapi teman-teman harus ingat, kalau ngumpulin aset ini ada faktor yang namanya time value of money. Uang kita itu gerak terus. Value-nya, uang kita 10.000 hari ini, itu nggak sama dengan 10.000 10 tahun lagi. Jadi kita akan ngitung pakai cara future value, present value. Jadi mungkin buat anak-anak ekonomi, terutama anak finance, sudah familiar ya sama ini. Tapi nanti teman-teman nggak perlu hafalin susah-susah rumusnya, karena kita akan langsung praktek pakai Excel. Jadi berapa sih uang yang harus aku tabung supaya bisa mencapai target investasi? Oke, ini waktunya untuk menghitung. Jadi saya sudah siapkan file Excel-nya. Mungkin bisa di-share untuk link drive-nya. Jadi saya sudah siapkan file Excel, di mana nanti teman-teman bisa mendownload file tersebut, terus kita bisa hitung. Teman-teman sendiri, setiap dari teman-teman bisa hitung masing-masing berapa sebenarnya yang teman-teman harus tabung setiap bulannya. Linknya bisa dibantu di chat room mungkin ya. Ya, terima kasih. Saya sambil share screen juga untuk file Excel-nya. Jadi nanti teman-teman dapat file yang seperti ini. Ini kalkulator yang sudah saya bikin juga. Ini ada faktor yang saya bilang tadi, time value of money. Yang teman-teman ubah itu cukup yang warnanya hijau-hijau itu aja. Jadi yang lain itu sudah ada rumusnya. Misal nih, teman-teman punya pengeluaran setiap bulan 4.500.000 ya. Terus teman-teman mikir, kira-kira pensiun alias tidak bekerja lagi itu berapa lama lagi ya? 40 tahun lagi. Inflasi 10 tahun terakhir, untuk teman-teman tahu, itu sekitar 4,3%. Nah, ini bisa naik turun, jadi tergantung faktor ekonomi kita juga. Bisa paling tinggi itu sampai 6% untuk inflasi. Paling rendah bisa sampai 3%. Tapi ini kita ambil mediannya, itu ada di 10 tahun terakhir adalah 4,3%. Lalu di sini saya kasih error juga. Jadi di dalam personal finance mungkin kita akan memperhitungkan yang namanya personal expense inflation, di mana kita sendiri itu punya standar hidup tertentu yang kita mau penuhi, tapi inflasi untuk standar hidup kita itu punya inflasi yang lebih tinggi daripada inflasi pada umumnya. Itu bisa dikasih ini sebagai error di kalkulator ini. Nanti dari situ kalian bisa baca juga, artinya adalah pengeluaran saya yang 50 juta setiap tahun di tahun ini, dalam 40 tahun lagi pengeluaran saya akan menjadi 426 juta karena inflasi. Ini nanti teman-teman bisa ubah sesuai sama keinginan teman-teman. Misal nih saya nggak mau, 4,5 juta pengeluarannya terlalu kecil gitu. Maunya jangan, 10 juta deh. Tuh.
Misal jadi 10 juta, berarti pengeluaran teman-teman 120 juta tahun ini akan menjadi 946 juta karena inflasi. Lalu kita masuk ke bagian bawahnya. Jadi kalau seandainya kita punya ekspektasi return kita 10% setiap tahunnya, maka target aset investasi saya adalah 23 M. Nah, dari 23 M, kita cicil nih dalam 40 tahun. Berapa sih yang harus disisihkan setiap bulan? Maka yang harus disisihkan setiap bulannya adalah 4 juta lebih 400 ribu ini untuk mencapai yang sudah nggak perlu mikirin lagi hidup ini uangnya dari mana, tapi dari investasi, aset teman-teman ini bisa bergerak supaya bisa menghidupi kehidupan teman-teman. Jadi mungkin buat yang punya mimpi-mimpi tertentu yang lebih sosial, tidak mau terlalu berpikir tentang berapa penghasilan yang harus aku capai supaya aku tetap bisa hidup, tapi aku mau mengejar passionku, mimpiku, dan sebagainya, mungkin bisa dilihat berapa uang yang harus disisihkan nih setiap bulan supaya bisa mencapai yang namanya financial freedom itu tadi. Ini bisa teman-teman pakai, bisa sesuaikan sendiri. Untuk return-nya juga bisa teman-teman atur di sini. Ini kan warnanya hijau, berarti ekspektasi return itu bisa macam-macam. Mungkin 5% misalnya. Atau 5% ini sebenarnya cukup rendah sekali sih, karena obligasi aja return-nya 5,7% nih baru keluar. Misal semuanya ada di obligasi, berarti ya ekspektasi return-nya itu segini. Lebih kecil, dengan ekspektasi return yang lebih kecil, otomatis uang yang disisihkan akan lebih banyak. Tapi kalau misal punya ekspektasi return yang lebih tinggi, let's say 15% ya, berarti yang harus disisihkan tuh bisa jauh lebih rendah. Karena di sini adalah waktu itu sangat berpengaruh. Semakin lama waktunya, maka apa yang ditabung itu bisa semakin kecil. Jadi investasi itu baik sedini mungkin supaya yang disisihkan itu nggak besar-besar. Soalnya kalau sudah mendekati masa pensiun ini tadi, apa yang harus disisihkan, uang yang harus disisihkan itu akan semakin besar. Seperti itu. Jadi ini file bisa teman-teman keep, bisa direnungkan setelah sesi ini, berapa ya yang harus aku sisihkan setiap bulannya supaya bisa bebas finansial, seperti itu. Oke. Jadi dari yang aku tangkap tadi dari Kak Lina ngomong tuh berarti kita harus pinter-pinter save duit ya Kak ya. Apalagi di Iya, masa benar. pandemi seperti ini kan emang nggak nentu. Boleh nih, kayaknya udah ada teman-teman juga yang penasaran, boleh langsung open mic kalau misalnya sinyalnya jelas, atau menanyakan pertanyaan teman-teman di kolom chat. Karena dunia investasi emang gitu ya Kak ya. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Iya, bisa naik, bisa turun. Yang penting adalah tetap punya penghasilan, kalau bisa ya tetap investasi itu tadi. Supaya kalau turun itu dulu yang sudah terlanjur beli mahal, average-nya itu bisa turun gitu, lebih rendah. Kalau tetap beli lagi, ya kan? Kayak gitu. Betul. Mungkin dari teman-teman sekarang sudah ada yang mulai investasi belum? Atau sudah punya pengalaman nih di sebelumnya, mungkin bisa tanya nih di Q&A sesi pertama. Boleh teman-teman, nggak usah malu-malu, karena kesempatan tidak datang 2 kali untuk Mungkin bertanya. Vincent sendiri apa sudah mulai berinvestasi? Sudah mulai dikit-dikit Kak. Oh, sudah mulai dikit-dikit, nggak apa-apa. Dikit-dikit adalah kemenangan kecil. Nah, itu betul Kak. Dan tadi juga sempat setuju sih Kak sama yang Kalina bilang, kayak jangan lihat ke belakang, karena lihat ke belakang tuh bawaannya kenapa waktu itu saya nggak beli. Iya, Kayak waktu kalau itu ada semua yang orang tahu benar-benar akan harganya di jadi bawah. seperti ini, semua orang akan taruh uang. Iya. Akhirnya semua orang jadi Iya, kaya, benar betul. nggak? Betul.
Oh nih Kak, ada yang masuk pertanyaan Kak dari Jessica Atalia. Saya ingin bertanya, berarti pendapatan yang harus didapatkan itu pengeluaran ditambah uang yang disisihkan ya Kak? Oke, mohon maaf, bisa diulang nggak pertanyaannya? Agak putus-putus nih. Oke boleh. Apakah ini masih putus-putus Kak? Ya, ini udah jelas. Oke, ada pertanyaan masuk dari Jessica Atalia. Dia mengatakan, saya ingin bertanya, berarti pendapatan yang harus didapatkan itu pengeluaran ditambahkan dengan uang yang disisihkan ya Kak? Ya, benar. Berarti itu bisa dijadikan target salary. Misalnya habis gini mau bekerja. Ada juga nih Kak pertanyaan Kadang yang nih masuk lagi. dilema. Oh iya boleh. Ya, nggak apa-apa. Kadang kan dilema kita sebagai first grade ini adalah bingung nih, ekspektasi gaji kita ini harusnya berapa, kayak gitu. Jadi mungkin dengan punya personal target, teman-teman jadi tahu nih, harusnya kalau mau digaji setinggi XX gitu ya, kayak kita harus bisa berkontribusi apa sih untuk company, seperti itu. Nah, ini ada lagi yang masuk Kak, pertanyaan dari Dama Praba. Bagaimana Kak cara menentukan return investasi? Oke, cara menentukan return investasi itu tergantung dengan aset investasi apa yang teman-teman akan beli. Nanti saya akan berikan gambaran 10 tahun terakhir. Kira-kira return investasi 10 tahun terakhir ini berapa tinggi sih? Jadi, teman-teman bisa mendeteksi misalnya ada investasi bodong. Nanti akan dibahas di sesi yang kedua. Nathan, boleh open mic tadi? Sorry, apakah Nathan Christian jadi bertanya? Tadi sempat open mic soalnya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita lanjut ke sesi kedua. Mungkin kalau masih belum ada pertanyaan karena bingung juga ya. Oke, ini kan masih mikir gitu ya, kayak nerawang-nerawang gitu, returnnya harus berapa. Yang mungkin teman-teman bisa tahu adalah teman-teman tuh pengen punya pengeluaran berapa. Misal udah terbiasa dikasih uang jajan selalu habis, berarti kan itu sebenarnya pengeluarannya teman-teman. Nah, di sesi kedua ini kita bakal belajar nih tentang return itu berapa, terus apa aja produk-produk investasi, kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut ya untuk sesi yang kedua. Boleh Kak, boleh dilanjut. Oke, jadi ini kan tadi sudah sempat dijelaskan juga pakai bagan yang pertama itu tadi kerja, dapat uang, terus kita sebarkan uang kita untuk beberapa pengeluaran-pengeluaran tertentu dan juga tabungan dan investasi. Sebenarnya kita punya rule juga dalam budgeting. Jadi ini kita akan belajar dari dua orang pintar dan dari satu ini biasanya dipakai oleh company namanya zero based budgeting. Oke, yang pertama kita bahas ini rules untuk budgeting yang paling basic, yang mungkin semua teman-teman udah pada tahu 50 20 50 30 20. Ini pencetusnya adalah Elizabeth Warren, di mana dia bilang kalau 50% itu untuk kebutuhan kita, untuk hidup, transportasi, asuransi, belanja-belanja dan sebagainya. Pokoknya untuk mempertahankan hidup kita gitu.
Lalu ada 30% untuk keinginan. Misal kita mau pergi ke kafe sama teman, nongkrong yang ya chit-chat hahaha gitu. Nah, ini bisa di 30%-nya di budget. Lalu ada yang 20% ini untuk investasi dan juga jika sudah punya hutang yang harus dilunasi itu masuk di budget 20% ini. Jadi ini budgeting tools yang paling sederhana. Pakai 50 30 20. Nah, ini ada juga namanya Sir Lee Kang-ching, di mana dia ini bilioner gitu di Hong Kong. Dia punya budgeting rule yang beda nih dari Elizabeth Warren, di mana dia bilang 30% itu untuk kebutuhan hidup. Lalu 20% ini untuk yang kayak cicat hahaha, tapi nggak boleh cicat hahaha doang. Kayak Sir Lee Kang-ching ini menjelaskan kalau kita kasih 20% ini untuk makan siang dengan orang-orang yang mungkin kita bisa punya relasi di kemudian hari. Jadi ada tujuan tertentu seperti itu. Lalu ada 15% nih untuk tetap terus belajar knowledge baru, entah itu ikut online course, beli buku, semuanya ditaruh di 15% ini. Lalu ada 10% untuk traveling dan holiday gitu. Lalu 25%-nya untuk investasi. Yang membedakan di sini 25% di sini, seperempat dari penghasilan kita ini diberikan suggestion nih untuk diinvestasikan. Sedangkan kalau Elizabeth Warren udah 20%, masih bisa dipakai untuk bayar hutang lagi. Jadi kan sebenarnya berapa persen nih yang harus diinvestasikan? Kan semakin kecil lagi. Tapi kalau di sini, ini dia bilang 25% titik untuk investasi, kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat, kenapa sih sebenarnya investasi itu penting banget. Kita akan bahas juga produk dan berapa sebenarnya return yang mungkin bisa teman-teman dapatkan. Jadi untuk sesi pertama, kalkulatornya tadi sudah dicoba-coba, oke, mungkin setelah dapat sesi 2 akan lebih jelas nih gambarannya. Nah, dalam menentukan sebenarnya, apa sih yang sebenarnya kita benar-benar butuhkan? Apa sih yang namanya basic food dan sebagainya? Mungkin kita bisa mengacu pada yang namanya hierarchy of needs, di mana sebenarnya kebutuhan psikologi kita untuk makan, punya tempat tinggal yang layak, memiliki pakaian, berpakaian yang baik, itu adalah bagian dari basic needs. Tapi jangan sampai teman-teman itu terus mengeluarkan uang yang sebenarnya untuk self-actualization. Seperti apa self-actualization? Misal, iya sama-sama kok belanja pakaian, tapi nggak mau beli pakaian yang nggak ada brandnya. Sebenarnya kan brand atau non-brand itu kan sebenarnya self-actualization. Jadi teman-teman harus tahu sebenarnya basic needs itu yang seperti apa. Jangan sampai mengejar yang namanya self-actualization ini. Karena sebenarnya ketika mengejar itu akan semakin banyak juga pengeluaran yang harus teman-teman keluarkan. Akhirnya malah jadi sulit untuk mulai investasi. Karena balik lagi, personal finance is personal. Nggak ada orang yang punya hak buat ngejudge teman-teman. Semua decision making yang teman-teman buat itu nggak ada orang yang boleh, kamu salah, ini dia benar gitu. Nggak ada yang boleh karena sebenarnya itu ya urusan personal kita karena itu keuangan personal kita. Jadi kita yang harus sadar diri kapan kita ini harus stop untuk self actualization, kapan yang ini benar-benar basic needs kayak gitu. Oke. Mungkin teman-teman juga akan bertanya setelah tahu tadi kalau dapat uang kerja ada yang namanya dana darurat. Apa sih sebenarnya dana darurat itu? Jadi dana darurat itu sebenarnya cuma boleh dikeluarkan ya kalau darurat keadaannya. Keadaan darurat itu seperti apa? Tiba-tiba teman-teman sakit, terus asuransinya itu nggak nge-cover penyakit yang teman-teman alami misalnya. Ya berarti emergency fund-nya harus keluar. Atau misal karena kemarin ada pandemi ya, mungkin dari yang dapat pekerjaan tiba-tiba jadi nggak dapat pekerjaan. Ya teman-teman harus mengeluarkan emergency fund ini untuk tetap bisa hidup gitu ya. Jadi emergency fund adalah uang yang disisihkan untuk tetap bisa hidup. Titik gitu. Nah, porsi dana darurat yang wajar ini berapa sih? Menurut teori-teori yang ada nih, untuk orang yang single dan tidak ada tanggungan, itu 3-6 bulan dari pengeluaran. Sedangkan untuk yang sudah punya keluarga atau punya tanggungan harus lebih lama nih emergency fund-nya, harus lebih panjang. 6-12 bulan. Jadi komitmen pertama setelah dapat gaji pertama adalah harus disisihkan sekian persen untuk ditabungkan supaya punya emergency fund. Lalu ini tips budgeting yang ketiga, namanya zero based budgeting. Jadi kalau teman-teman nih sudah ada yang tekun ya, nyatet semua pengeluaran-pengeluaran,
Nah, biasanya cara kita yang paling mudah untuk membuat proyeksi tahun depan pengeluaran kita berapa ya, pakai data tahun lalu seperti itu. Nah, di metode zero based budgeting ini, teman-teman nggak lihat histori di masa lalu itu biasanya habis berapa, karena kita akan riset, kita start dari nol untuk tahun yang baru. Contoh-contoh yang biasanya nggak bisa diterapkan dalam zero based budgeting ini adalah untuk bagian yang wants ini. Jadi di bagian yang wants ini ya jangan diturutin terus keinginan-keinginan masa lalu yang sebenarnya itu mungkin jadi pemborosan. Karena sebenarnya kalau basic needs ataupun yang finance itu masih bisa ikut history. Tapi kalau wants itu ya kalau bisa gimana nih diatur ulang kayak gitu, di reset tahun yang baru kita punya porsi yang baru kayak gitu. Lalu yang terpenting adalah di zero based budgeting ini pakai metode di mana income kita sama dengan pengeluaran kita. Jadi semua uang harus teralokasikan. Seperti itu. Biasanya di traditional budgeting, budget tahun lalu itu kan punya jadi patokan ya. Punya pengaruh berapa persen nih kayak gitu. Kalau di zero based budgeting itu tidak kita pakai historinya, kita start dari nol terutama untuk bagian yang wants. Lalu yang terpenting adalah bagian keuangannya nih. Misal untuk dana darurat dan untuk investasi, berapa sih yang harusnya disisihkan? Itu yang akan dijadikan highlight ini di sini. Lalu kemudian kita sudah tahu ya, tadi misal nih 1 tahun berjalan 2020, bisa komitmen menabung 1 juta gitu. Walaupun dulu mungkin nggak ngerti nih 1 juta ini dana darurat atau 1 juta ini untuk investasi ya, pokoknya aku nabung 1 juta gitu dari penghasilanku. Berarti ketika tutup tahun, di tahun kemarin, Desember 2020, teman-teman bisa ngomong, kalau teman-teman punya aset, yaitu 6 juta dana darurat, 6 juta investasi, berarti kekayaan bersihnya teman-teman adalah ya total itu, 12 juta. Tapi teman-teman harus ingat juga bahwa emergency fund itu kan tadi 3 bulan ya minimal. Berarti ketika punya gaji 4,5 juta, teman-teman kali 3, berarti minimal yang harus ditabung adalah 13,5 juta, itu cuma buat emergency fund. Jadi goal pertama yang harus diisi celengannya adalah minimal punya 13,5 juta ini di akhir tahun kemarin. Tapi kalau misal kita pakai metode tadi cuma nabung 1 juta itu, ternyata kurang ya, cuma 12 juta doang, masih kurang 1,5 juta ini. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan lagi ketika teman-teman membuat budgeting. Jadi akhir tahun, ini mumpung Januari ya, bagus banget nih awal untuk membuat budgeting. Jadi target tahun depan nih aku harus kumpulin berapa uang ya untuk di tabungan. Bisa pakai cara ini. Jadi emergency fund yang harus disisihkan berapa. Lalu ini udah terkenal banget, teman-teman pasti sudah tahu ya. Aturan ini. Jadi aturan nomor 1 adalah jangan pernah kehilangan uangmu. Aturan kedua adalah jangan pernah lupa aturan nomor 1. Jadi intinya adalah ketika punya uang, teman-teman harus bisa tetap mempertahankan value uang teman-teman. Salah satu caranya adalah apa? Investasi. Nah, di dalam produk investasi itu cuma ada 2 dasar. Dasar yang pertama adalah ketika teman-teman punya uang, teman-teman berikan uang teman-teman ini, maksudnya uang kita kasih ke suatu perusahaan misalnya. Pilihannya cuma jadi 2. Jadi utang bagi perusahaan itu, atau teman-teman menjadi bagian dari pemilik perusahaan itu. Kalau utang, namanya surat utang, obligasi, atau bonds. Kalau surat kepemilikan, artinya saham atau stok. Jadi dasarnya cuma 2 itu, pada umumnya. Nah, karena banyak yang masih nggak tahu juga di masyarakat, sebenarnya cara beli surat utang itu gimana, cara beli saham itu gimana, masih banyak yang bingung. Akhirnya muncullah produk-produk keuangan yang membantu untuk investasi ini. Salah satu namanya itu reksadana. Jadi reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana. Nanti manajer investasi ini yang akan membelikan surat utang atau membelikan saham dari uang yang teman-teman punya ini, dari uang yang terkumpul. Lalu ada yang namanya saham, terus kita juga punya namanya komoditi. Jadi beli emas, beli perak, itu bagian dari komoditas, investasi ke komoditas.
Nah, investasi ke komoditas nih nggak saya masukkan di 2 basic tadi, karena sebenarnya kalau punya komoditas kan berarti emas itu jadi milik teman-teman. Jadi punya dalam bentuk kepemilikan. Tapi kepemilikan apa? Kepemilikan emas. Seperti itu. Jadi nilai emas ini, emas tuh biasanya kita bilang safe haven, karena mau ekonomi seperti apapun, maksudnya mau lagi krisis kayak mau nggak lagi krisis, emas itu tidak akan pernah kehilangan value dari emas itu karena dia punya yang namanya nilai intrinsik, nilai yang lekat di emas. Ya emas mau digosok-gosok seperti apa ya tetap emas, karena kalau emas ditimbang 1 gram ya tetap 1 gram. Sedangkan kalau uang 100.000 dia menjadi bernilai 100.000 karena tulisan 100.000 yang melekat pada uang itu. Tapi nilai intrinsik dari uang ini kan hanya kertas biasa. Kalau dia nggak ditempel 100.000, nilainya nggak jadi 100.000. Seperti itu, investasi ke komoditas. Lalu ada yang namanya obligasi, surat utang. Terus ada investasi ke aset real, misalnya tanah, bangunan. Terus suka koleksi barang langka misalnya. Itu salah satu cara untuk investasi juga, kita biasanya investasi ke aset real. Jadi intinya investasi adalah ketika punya uang, dibelikan sesuatu, dia akan menambahkan nilai, dapat return. Itu artinya investasi. Nah, ketika berinvestasi, teman-teman juga harus perhatikan bahwa ada bank atau sekuritas juga itu diawasi oleh OJK. Jadi lihat nih legalitasnya, lihat dia diawasi siapa, kayak gitu. Terus kalau berinvestasi juga dilihat nih keahlian sumber dayanya itu yang mengelola di balik perusahaan ini itu seperti apa. Apakah kira-kira bisa menghasilkan return yang baik untuk teman-teman, kan bergantung pada kinerja company-nya juga. Mau lihat seperti itu tuh di mana? Contoh mau paling gampang ini adalah berinvestasi lewat fintech ya. Kita bisa lihat fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK. Ini data terakhir 7 Desember 2020. Ini sudah saya kasih nih linknya juga. Terus ada file nih, file PDF ini. Nanti bisa dibuka. Teman-teman bisa lihat sebenarnya nama-nama platform fintech apa sih yang udah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi berinvestasilah di tempat yang aman. Lalu untuk pertanyaan yang tadi, average return itu sebenarnya berapa? Gimana cara kita menentukan return investasi kita? Jadi buat teman-teman tahu, buat informasi, ini 10 tahun terakhir, average return untuk obligasi adalah sekitar 5,7% per tahun. Sedangkan reksadana bisa sekitar 7%, karena reksadana ini nanti ada banyak juga kombinasi aset yang bakal dikelola oleh manajer investasi ini, bisa saham, bisa obligasi, pasar uang, dan syariah, sedangkan kalau saham itu ya beli kepemilikan di bursa efek. Itu bisa sampai 12% dalam 10 tahun terakhir. Nah, kalau teman-teman lihat, loh kecil banget nih, maksimal cuma 20%, padahal aku harus dapat return yang lebih tinggi, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ada yang bilang juga, mending aku taruh nih uangku di ini, platform CCC atau di company PPP gitu. Ini return-nya bisa kasih aku 8-10% per bulan. Nah, teman-teman harus tanya nih, kalau itu investasi yang kasih return terlalu tinggi, gimana cara mereka menghasilkan uang? Karena kalau misal semua orang bisa dapat return, naruh uang doang, terus teman-teman bisa dapat 10% setiap bulan tanpa harus bekerja, ya semua orang akan melakukan hal itu dong, dan semua orang berarti akan jadi kaya. Jadi kalau teman-teman ditawari sebuah investasi yang kasih return terlalu tinggi, yang nggak masuk akal, teman-teman harus tanya gimana cara mereka menghasilkan uang itu supaya bisa mengembalikan uang teman-teman itu sesuai sama return yang dijanjikan. Bisa-bisa itu mereka pakai metode yang namanya Ponzi scheme atau pyramid scheme ini. Jadi Ponzi scheme atau pyramid scheme ini adalah metode di mana kita itu ngajak orang baru, ya mirip MLM lah. Tapi bedanya di sini itu ada uang yang dimasukkan ke perusahaan ini gitu, di mana nanti kalau ngajak orang baru ini akan ngasih sebagian uangnya akan dikomisikan untuk orang yang mengajak. Dan dibentuklah model piramid gitu. Jadi modelnya komisi-komisi, anak beranak. Kayak gitu. Setelah ini, sebenarnya siapa sih yang paling dirugikan di dalam metode ini? Ya yang paling dirugikan adalah orang-orang yang masuknya terakhir. Karena uang mereka yang diambil oleh atas-atas mereka sebagai return. Sedangkan kalau orang yang paling bawah ini tidak bisa cari orang baru, karena sebenarnya juga ini metode ini kan
seperti apa ya, investasi yang nggak wajar gitu ya, return-nya juga terlalu tinggi. Kalau sudah sampai di ujungnya, orang yang di bawah-bawah ini sudah nggak bisa cari orang baru lagi, ya maka bisa terjadi yang namanya pilot alias bangkrut. Jadi investasi ini ya investasi bodong gitu sebenarnya. Kita belajar nih, investasi apa sebenarnya buat yang bingung-bingung, buat pemula, investasi apa sih yang bisa dimulai sekarang? Yang resikonya juga rendah, tapi ya ekspektasi return-nya nggak bisa tinggi-tinggi. High risk, high return. Jadi itu yang perlu teman-teman tahu juga. Ini salah satunya adalah reksadana, di mana di reksadana ini kalau misalnya teman-teman punya aset, teman-teman akan pakai yang namanya manajer investasi untuk membantu teman-teman membeli sejumlah aset tertentu. Jadi ada perantaranya nih, ada orang di tengah-tengah yang bantu mengelola asetnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tetap dapat return tanpa harus sulit-sulit berpikir nih, harus diinvestasikan kemana saja, seperti itu. Buat yang belum punya pengalaman investasi sebelumnya. Nah, di reksadana sendiri itu ada 4 tipe produk yang mereka kombinasikan dan mereka jual di situ. Ada yang namanya pasar uang, money market fund. Jadi ini biasanya investasi yang jangka pendek. Jangka pendek itu bisa 1 sampai 3 tahun, itu jangka pendek. Lalu ada yang namanya obligasi. Ini surat utang. Biasanya mengeluarkan tuh bisa swasta, bisa negara. Kalau saat ini sedang launching nih, ORI yang paling baru, ORI 19, return-nya 5,75%, tapi harus di-keep nih uangnya selama 3 tahun. Tapi return-nya selalu pasti, dapat 5,75% setiap tahunnya. Lalu ada yang namanya saham. Jadi teman-teman mungkin udah familiar juga, ada yang namanya Bursa Efek Indonesia, Indonesia Stock Exchange, di mana teman-teman bisa beli saham perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Terus ada produk yang syariah juga di reksadana itu, di mana investasi ini berdasarkan ya kaidah Islam kayak gitu. Nanti di reksadana produknya ini sudah dibuatkan oleh manajer investasi ini sesuai sama profil risiko juga. Jadi kalau misal mau jangka pendek ya bisa investasi ke antara pasar uang atau obligasi. Kalau mau yang lebih beresiko karena ingin return lebih tinggi bisa investasinya ke saham. Seperti itu. Ini contoh-contoh untuk obligasi dan surat utang. Ada yang namanya SBR, SR, ST, ORI. Nanti teman-teman akan familiar juga kalau sudah mulai dibiasakan nih penerbitan surat utang baru, nanti teman-teman akan tahu kayak gitu. Contohnya yang paling baru itu adalah ORI 19. Jadi ada masa penawaran, ini ditawarkan kepada masyarakat. Terus ada settlement date di mana nanti akan diluncurkan nih produk surat utang ini. Ini bisa dilihat, diupdate juga di website resminya Kementerian Keuangan Indonesia untuk surat utang milik negara. Lalu ini saya kasih simulasi, jadi buat teman-teman yang mau belajar nih, habis selesai webinar, oke, aku akan start nih investasi, karena the sooner the better, kan gitu. Ini mungkin platform yang paling terkenal juga, yang ada di Fintech Lending, ini tampilannya, jadi ada mereka kasih yang namanya simulasi, dan kasih kayak mesin waktu reksadana. Seandainya nilai investasi awalnya adalah 1 juta, didiamkan uangnya selama 5 tahun, di sini bisa jelas ya keterangannya. Maka hasil yang kamu dapatkan adalah 3.600.000 gitu. Tapi di platform satunya, dengan nabung sekali 1 juta, maka nilai yang didapatkan adalah 2.300.000. Ini yang saya capture adalah produk reksadana yang sama ya teman-teman, tapi di platform yang berbeda. Nah, kenapa kok di platform A 3.600.000 yang di platform B 2.300.000? Apakah platform A mengambil split untuk keuntungan? Bukan kayak gitu. Tapi di sini ada pakai cara perhitungan return yang berbeda. Kalau yang di sebelah kiri ini, mereka pakai cara perhitungan matematika kenaikan biasa dari data histori. Maksudnya gimana? Punya uang 1 juta, kalau naik di masa lalu ya, naik jadi 2 juta, berarti naiknya berapa persen? 100%, kan gitu. Nah, kalau di platform B, mereka ini pakai yang namanya CAGR. CAGR ini adalah Compound Annual Return. Compound Annual Growth Rate, CAGR. Caranya beda. CAGR ini ada unsur time value of money. Akan lebih detail di slide yang berikut ini. Jadi misal teman-teman punya nih ya, dalam 5 tahun return-nya didata nih.
Returnnya adalah 138%. Jangan teman-teman langsung bagi 138% bagi 5. Berarti return tahunanku, aku bisa tulis di kalkulator adalah 27%. Nggak bisa kayak gitu. Karena ini kan sebenarnya data history, di mana masa depan itu juga berubah. Returnnya belum tentu segitu. Teman-teman harus lihat yang namanya CAGR ini. Karena CAGR ini, itu ada unsur time value of money, di mana dia akan memperhitungkan value ini secara rata-rata sehingga memberikan persentase yang lebih mendekati kenyataan. Nah, CAGR ini lebih penting untuk teman-teman lihat. Ini bisa dilihat di cara cari CAGR ini. Ini rumusnya. Dia punya yang namanya time value of money. Jadi, kalau lihat di bagian yang kanan ini, sebenarnya kan pertama ya, misal komitmen rutin. Uang masukin 1 juta pertama, tahun berikutnya jadi 1.250.000. Berarti naik 25%. Kalau 1.250.000 naik lagi jadi 1.500.000, naiknya tuh sebenarnya secara percentage cuma 20%. Terus kalau naik lagi 250.000, naiknya secara persen tuh lebih turun lagi. Jadi nilai rupiah dengan nilai persen ini harus teman-teman perhatikan. Naik rupiahnya sama, persennya itu ya belum tentu sama. Karena ada unsur yang namanya compounding, di mana 1 juta jadi 1.250.000, ketika 1.250.000 diinvestasikan lagi, itu namanya compounding. Nah, compounding ini harus dilihat terus setiap tahun. Cara paling efektifnya ya cari informasinya adalah CAGR ini. Jadi CAGR-nya berapa? Karena kalau misal nih dari contoh ilustrasi yang saya berikan, dalam 3 tahun ya, 1 juta sampai jadi 1.750.000. Total kenaikan selama 3 tahun adalah 75%. Berarti kalau misal nih mau simple, 75% dibagi 3 tahun, berarti 1 tahun 25%. Tapi kan caranya nggak boleh kayak gitu ya. Ada yang namanya time value of money. Dilihat nih CAGR-nya, compound annual growth rate-nya berapa. Sebenarnya kalau dicari pakai metode CAGR, mereka tuh kasih return sekitar 20% lebih 20,5% ini. Lumayan ya selisihnya, kayak 4,5%. 4,5% itu sama dengan inflasi loh teman-teman. Jadi kalau mau cari ekspektasi return, kalian harus cari nih yang namanya CAGR, kayak gitu. Karena CAGR ini yang lebih menggambarkan return compounding tahunannya teman-teman ini bisa bertumbuh seberapa tinggi persennya, itu dilihat dari CAGR. Jadi jangan dilihat persentase pertumbuhan matematika biasa, kayak 75 dibagi 3 gitu, 25%. Nggak bisa gitu, nanti tidak terlalu detail, seperti itu. Jadi kalau mau dimulai nih, dari mana nih aku harus mulai? Ya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai. Lalu jangan lupa untuk bekerja, karena kita itu terkadang sering ya ingat-ingat kalau misalnya aku mau investasi nih, pokoknya fokus ke investasi mana yang memberikan return paling tinggi sampai kita lupa kita harus bekerja. Nah, ingat teman-teman, kalau kaya itu sebenarnya ya cuma bonus, kaya itu juga tidak instan. Jadi kalian harus menghargai setiap pekerjaan-pekerjaan kecil yang mungkin sekarang terlihat seperti menghasilkan uang yang kecil. Tapi teman-teman harus ingat bahwa bekerja itu harus. Jadi jangan sampai lupa untuk bekerja selagi kita masih bisa bekerja. Terus nggak ada salahnya untuk mulai dari sekarang, dan personal finance itu nggak ada benar salah. Jadi semua ya bisa benar. Tapi ketika apa yang kita planningkan ini nggak sesuai sama rencana kita ini meleset misalnya karena kita salah ngasih persen gitu. Ya itu sebenarnya kegagalan pribadi yang nggak bisa disalahkan juga, metode-metode pendekatan yang dipakai, yang harus disesuaikan juga sama kebutuhan setiap orang masing-masing. Terus yang penting teman-teman juga harus happy dalam mengerjakan segala sesuatu, dan jangan lupa kalau teman-teman juga harus tetap punya uang supaya tetap bisa tanda kutip hidup, karena perut yang lapar itu adalah awal dari kejahatan. Jangan sampai teman-teman ini sampai sulit makan, intinya kayak gitu, karena investasi di tempat yang salah. Lalu ini cycle yang harus teman-teman catat juga. Jadi nanti kalau udah dapat gaji pertama, kalau sudah dapat uang ya harus ditabung, setelah ditabung terus dibudgetin. Kalau sudah dibikin budgeting, jangan lupa dipakai budgeting rules-nya ya kan.
Jangan sampai boros-boros atau lebih-lebih, jangan lupa untuk investasi, dan jangan lupa untuk direview secara minimal tahunan, secara berkala, minimal setahun sekali, dan jangan lupa untuk nabung lagi dan bekerja lagi. Seperti itu. Oke, sekian yang untuk sesi 2. Nah, kira-kira setelah mendapat materi dari Kak Lina tadi, apakah ada teman-teman yang bertanya? Tadi pada saat Kak Lina membawakan materi, ada satu pertanyaan Kak yang masuk, Kak. Ini dari Wendy. Kak, saya mau bertanya, untuk sekarang, saham kan sulit untuk investasi karena banyak faktor yang menggerakkan harga saham, seperti bandar atau market mover. Retail yang menggunakan margin untuk beli saham. Pertanyaan saya, bagaimana cara entry saham yang terbaik di saat seperti ini? Oke, ini ada 2 jawaban nih, karena biasanya ada 2 kubu. Kubu yang pakai fundamental analysis atau kubu yang pakai technical analysis. Nah, kalau mau ditanya nih, kapan waktu yang tepat? Wah, saya bukan peramal juga ya. Jadi sebenarnya waktu yang tepat adalah ya kalian tergantung nih tipe investor yang mana, yang jangka panjang atau jangka pendek. Seperti itu harus tahu dulu. Kalau jangka panjang ya teman-teman ada baiknya lihat fundamental mereka. Gampangannya gini deh, perusahaan itu tetap bisa memberikan dividen kepada kalian ketika perusahaannya untung. Jadi tinggal kalian lihat laporan keuangannya perusahaannya, penjualannya naik nggak nih setiap tahun. Kalau penjualannya aja turun, gimana cara kasih kalian return, gimana cara kasih kalian dividen? Simpelnya itu kayak gitu. Dan teman-teman bisa lihat sendiri juga laporan keuangan perusahaan di website IDX. Jadi nanti di IDX ada yang namanya laporan keuangan. Ada bagian yang namanya laporan keuangan. Mungkin saya bisa langsung demoin ya. Masuk ke perusahaannya IDX, terus lihat laporan keuangan itu sebelah mana sih gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah buka websitenya IDX. Jadi ini bisa lihat di sini perusahaan tercatat. Terus kalian bisa lihat nih laporan keuangan dan tahunan. Nanti dari sini teman-teman bisa pilih ke laporan keuangan tahunan, terus saham, terus masukin nih kode-kode perusahaannya apa gitu. Ini ngambil random aja ya, misalnya ini deh. Terus pilih tahunnya. Kita cari. Oh, belum masuk nih ternyata laporan keuangan 2020. Kita lihat nih 2019. Terus nanti di sini teman-teman bisa download PDF-nya, terus nanti teman-teman bisa buka laporan keuangannya, terus tinggal dilihat deh perusahaannya penjualannya berapa, naik nggak setiap tahun kayak gitu. Tapi kalau pakai technical analysis itu sudah beda lagi. Kita ngomongnya candlestick lah, pakai moving average kayak gitu. Jadi kapan waktu yang tepat itu tergantung sama profil risiko dan uang kalian ini sebenarnya untuk short term atau untuk long term. Ya kalau misalnya untuk short term, jangan taruh di perusahaan-perusahaan yang tanda kutip gorengan, gampang digoreng, gampang dijual belikan untuk cari margin, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman uangnya bisa untuk long term, ada baiknya lihat pakai cara fundamental tadi. Simpelnya ya, tinggal kalian lihatlah penjualannya naik apa enggak sih gitu dari angka. Atau sekarang udah banyak platform yang bantu untuk cari rasio-rasio keuangan. Teman-teman nanti bisa cari sendiri setelah webinar, rasio keuangan yang paling cocok itu seperti apa. Ya, terima kasih Kak Jess. Sudah dimasukin juga. Itu bisa lihat ya. Jadi jangan males-males juga untuk membaca. Kayak gitu. Wah, mantap banget. Terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Dan mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, nampaknya Oh ya, mungkin untuk belum ada yang nambahin ingin pertanyaan bertanya. yang tadi ya. Untuk Boleh, Kak. nambahin yang tadi, misal nih yang lagi heboh ini kan ada sahamnya Antam yang naik sampai sekian persen. Jangan panas, teman-teman. Harus dilihat. Uang kalian ini sebenarnya untuk short term atau long term. Jangan sampai kalian mau investasi tapi ngutang-ngutang dulu, terus ternyata sahamnya nggak naik nih, nggak sesuai sama ekspektasi return-nya teman-teman. Jadinya kan akhirnya malah gagal ya secara finansial. Itu sih yang mau saya highlight dari investasi.
Oke, berarti jangan panas dulu teman-teman. Harus dipahami Jangan betul-betul, panas, baru jangan sudah panas. paham. Sudah paham, baru bisa. Oke, mungkin kita cukupkan sesi 3 job preparation class pada hari ini. Eh, Pihak panitia ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman akan trouble yang kita alami pada hari ini. Namun video sesi 3 akan diunggah pada kanal YouTube milik Petra Career Center hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya dalam mengikuti sesi ini dan Tuhan memberkati. Untuk seluruh teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, boleh untuk mengisi link Regis Out yang telah ada di layar teman-teman dan nanti juga akan dibantu oleh teman-teman sekret untuk membagikannya di kolom chat. Ya, tinggal diklik, langsung isi. Dan jangan lupa teman-teman untuk mendapatkan informasi yang paling update dari Petra Career Center untuk dapat mengikuti Instagram dari Petra Career Center, yaitu @petracareercenter, dan buat menemukan informasi-informasi menarik untuk dunia pekerjaan, dapat mengikuti juga Instagram @petracareercenter.job untuk buat info-info lowongan terbaru. Oke. Iya, sekali lagi pihak panitia minta maaf atas ketidaknyamanannya hari ini, namun sesi video dari sesi ketiga hari ini dapat disaksikan di kanal YouTube milik Petra Career Center yang akan diupload hari ini juga.